Saya ingin mengajak Anda untuk membahas sesuatu yang tengah menjadi perbincangan hangat di negara-negara Asia, yaitu khususnya tentang pilihan yang diambil oleh Elon Musk ketika menempatkan kantornya bukan di Indonesia, melainkan di Malaysia. Tentu saja ini menjadi tanda tanya besar karena yang gencar sekali melakukan negosiasi dan pendekatan kepada Tesla itu adalah Indonesia. Kita lihat beberapa berita berikut ini cukup menarik perhatian dan bahkan dikatakan ini merupakan wake up call buat Indonesia. Jadi jangan putus asa, masih ada jackpot lainnya. Karena yang diputuskan oleh Tesla ini adalah baru suatu step awal yang disebut sebagai headquarters atau kantornya ditempatkan di Malaysia. Dan kemudian Malaysia katanya juga akan membangunkan jaringan untuk kepentingan Tesla. Dan barangkali mereka sangat berminat untuk mendapatkan jackpot itu. Jadi ini perebutan antara tiga negara, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Dan Malaysia menjadi pemenang awal yaitu mendapatkan headquarters. Nah, jackpotnya adalah pabriknya. Ini belum diputuskan. Kita ketahui misalnya pada bulan April tahun 2022, jadi belum lama, baru setahun yang lalu, bahwa Elon Musk atau Tesla menaruh perhatian untuk melakukan investasi di Indonesia. Dan setelah itu kita lihat yang berangkat ke sana adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Marinvest. Dan Pak Luhut kemudian bertemu dengan Elon Musk dan membicarakan sejumlah hal, termasuk tentang investasi dalam baterai electric vehicle bersama dengan supply chain-nya. Tapi setelah itu menarik lagi, ternyata sebulan kemudian Pak Jokowi juga berangkat ke SpaceX dan sebulan kemudian kita mendengar lagi bahwa menurut Pak Luhut sudah sepakat membeli bahan mentah untuk pembuatan baterai electric vehicle. Ini senilai tidak tanggung-tanggung yaitu 5 miliar US dollar. Namun demikian dikatakan belum ada titik terang kesepakatan investasi. Karena sekarang ini memang banyak sekali dituntut untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Misalnya saja tentang ESG, Environment, Social, and Governance. Jadi tata kelolanya bagaimana? Dilalah ketika kita bicarakan tentang hal itu, ternyata ada berita tentang ekspor ilegal. Ini adalah masalah tata kelola, governance. Jadi dari ESG, unsur G-nya. Kemudian juga ada masalah lagi, yaitu environment. Apakah benar nikel kita itu ditambang dengan cara-cara yang baik? Apakah kita menggunakan energi yang terbarukan atau kita sembarangan menggunakan batu bara dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan. Apalagi mengingat Tesla sendiri baru saja diturunkan skornya dari ESG. Bukan karena masalah environment tetapi adalah masalah social. Karena dia tidak memberikan pembayaran atau mengelola SDM-nya dengan baik dan dianggapnya tidak berkeadilan. Jadi oleh Standard & Poor's atau S&P, grade ESG dari Tesla diturunkan. Dan ini membuat tentu saja Elon Musk marah. Karena kemudian dia membuat tulisan di Twitter yang mengatakan bahwa ESG is a scam katanya. Karena ternyata yang naik panggung itu bukannya energi terbarukan seperti dia. Melainkan yang naik, yang masuk dalam top 5 adalah energi berbasiskan fossil fuel yaitu Exxon. Jadi Exxon masuk dalam top 5 tetapi Tesla yang membuat tidak berdasarkan fossil fuel malah turun dan dikeluarkan. Kenapa ini menjadi penting? Karena untuk investasi ini dia perlu pinjam uang. Dia perlu mengambil uang dari pasar modal. Dia perlu pinjam uang dari bank. Dia perlu mengeluarkan surat-surat berharga dan lain sebagainya. Dan dalam ketentuan ESG ternyata para investor, para pemilik uang akan mengenakan bunga sehingga menjadi cost of fund yang lebih tinggi kalau Anda tidak memiliki skor ESG yang memadai. Oleh karena itu maka sangat menarik sekali. Apakah kita sudah memiliki tata kelola yang baik? Apakah kita sudah menaruh perhatian pada unsur-unsur yang bersifat fairness, inklusivitas, sampai kemudian juga masalah lingkungan hidup. Bagaimana tentang karbon kita? Jangan sampai ini menjadi beban di kemudian hari. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Nah, mari kita lihat lagi. Ternyata tahapan-tahapannya itu adalah tahapan yang panjang. Setahun kemudian setelah Pak Luhut bertemu dan mengatakan kita mendapatkan kontrak untuk pembelian nikel senilai 5 miliar US dollar tadi, ternyata kemudian bulan Agustus tahun ini, yaitu beberapa hari yang lalu, Tesla mengumumkan penempatan headquarters-nya ada di Malaysia. Bukankah ini merupakan sebuah pukulan bagi kita? Tapi yang menarik perhatian saya adalah masih ada jackpotnya seperti yang saya katakan. Jadi jangan putus asa, mari kita perbaiki. Barangkali kalau waktunya semakin pendek ya kita harus bekerjanya lebih cepat lagi. Tapi kalaupun belum dapat, perbaiki terus, maka kita akan mendapatkan masa depan. Nah, menarik sekali bahwa kita adalah negara yang sangat gencar melakukan negosiasi dan bersuara bahwa kita adalah negara yang menaruh perhatian pada electric vehicle.
Dan pada waktu bertemu dengan Presiden Jokowi, nampaknya Anwar Ibrahim sama sekali tidak bercerita tentang Tesla atau rencana Tesla ini. Saya kira tidak mungkin dia tidak tahu, dia sangat tahu. Tetapi dia diam 1000 bahasa karena ini adalah pertarungan untuk mendapatkan investasi. Menarik sekali, ternyata Elon Musk pernah mengatakan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi media-media kemudian mengatakan ada behind the scenes, ada story behind the scenes. Dia mengatakan bahwa ternyata di Indonesia itu sebagai chaotic sistem birokrasi dan juga regulatory framework-nya. Jadi inilah PR bagi kita, bagaimana kita memperbaiki, di samping juga aspek korupsi yang tentu sangat mengganggu governance. Jadi kalau dia investasi di sini jangan-jangan malah ESG score-nya terganggu. Jadi ini adalah PR bagi kita sekali lagi untuk kita perbaiki. Ini bukan bahan untuk mengajak ribut, untuk dipertentangkan, tetapi ini adalah pekerjaan rumah yang dihadapi oleh setiap bangsa. Sebelum melakukan kunjungan ke SpaceX, kita juga pernah mendengar bahwa ternyata Pak Luhut juga pernah komplain tentang perilaku dari Tesla. Tesla ini katanya terlalu banyak menuntut, padahal kita menuntut mereka agar mau investasi di Batang. Ini adalah kawasan industri yang cukup bagus yang memang dipersiapkan untuk industri masa depan. Nah, selain itu saya kira bisa jadi kegagalan ini juga disebabkan belum adanya mindset ESG di kalangan para birokrat kita. Para birokrat kita ini taunya adalah SDGs. Dan tentu saja dengan 17 goals sudah dipahami. Tapi ESG ini adalah menyangkut masalah investasi. Jadi teman-teman di BKPM, teman-teman di Menko Marinvest, teman-teman di birokrasi ini harus dilatih benar-benar mindset tentang ESG-nya. Dan saya bersedia untuk memberikan penjelasan-penjelasan sekaligus untuk melatih birokrat-birokrat agar kita tidak kehilangan sekali lagi. Namun tentu saja kalau kita ingin melakukan negosiasi, tentu saja kita harus bertindak secara komprehensif. Jangan jalan sendiri-sendiri. Salah satu latar belakang yang disebut-sebut oleh media adalah ketika mereka akan mengambil keputusan, ternyata Indonesia saat itu juga tengah memblokade Twitter. Ya, ini juga tidak ada salahnya bagi kita karena Twitter itu banyak sekali menyajikan tayangan-tayangan dan orang bisa mengirim video-video porno di sana, dan tentu saja ini perlu dibenahi. Tapi maksud saya adalah kita harus melakukannya secara komprehensif dan persuasif. Jadi masih banyak PR-PR kita. Dan kita perlu juga melakukan pengawasan ketat dan perbaikan pada regulatory framework, termasuk juga penggunaan karbon agar ini bisa mencapai net zero karbon. Pertanyaan selanjutnya tentu saja adalah mengapa Malaysia yang dipilih? Jawabannya adalah karena Malaysia menawarkan sejumlah hal. Yang sudah pasti adalah mereka mau menggunakan energi terbarukan, mereka tidak ada masalah dengan pertambangan, mereka tidak ada masalah dengan pengolahan yang dianggapnya melanggar tata kelola. Dan mereka sangat tertib dengan beberapa aturan-aturan, apalagi mereka pernah kapok dengan kasus korupsi. Jadi mereka memperbaiki itu semua. Dan kemudian dikasih lagi sweetener. Apa itu? Tidak harus bekerja sama dengan local partner. Sedangkan di Indonesia harus kerjasama pembuatan baterainya dengan sebuah perusahaan BUMN yang baru dibangun. Begitu. Kemudian yang kedua, Malaysia menawarkan bebas biaya import untuk sejumlah produknya sedemikian rupa sehingga kemudian Tesla bisa dijual dengan harga seperempat dari harga retail di Singapura maupun di Indonesia. Harganya masih lumayan tinggi, di bawah 50.000 US dollar. Tapi buat mobil Tesla bagi kalangan menengah ke atas, ini adalah sebuah mobil yang sangat bergengsi. Jadi harganya barangkali dianggapnya lebih murah. Dan ini merupakan sebuah glory bagi kelas menengah di Malaysia. Dan Malaysia bisa menjualnya ke negara-negara lain dalam bingkai kesepakatan ASEAN tentu. Kemudian juga Malaysia mengizinkan untuk dimasukkannya produk terbaru Tesla ke Malaysia, yaitu Model 3 dan Model Y yang meningkatkan produksi Tesla di seluruh dunia menjadi 440.000 unit pada kuartal pertama tahun 2023 atau meningkat 86% pada periode yang sama. Tetapi dengan deal ini ternyata ini meningkatkan citra Malaysia sebagai negara yang memiliki green credentials, dan ini merupakan sebuah berkah yang luar biasa. Jadi satu masuk, yang lain akan ikut masuk nanti ini. Karena apa? Karena image-nya adalah ESG. Bukan seperti negara lain yang dianggapnya adalah green buah semangka. Di luarnya hijau, dalamnya merah membara. Ini tentu sangat tidak diinginkan. Tentu saja Malaysia sangat diuntungkan terhadap hal-hal seperti ini. Tadi sudah saya sebutkan citranya juga meningkat sehingga investor-investor lain menjadi masuk lebih gampang. Tapi juga Malaysia mendapatkan berkah untuk lapangan pekerjaan yang sangat besar. Mereka akan membangun network of services dan charging points di seluruh Malaysia. Dan menurut Malaysia Investment Development Authority atau MIDA,
bahwa pada tahun 2018 saja mereka sudah menyetujui 58 EV project di Malaysia. Jadi jumlahnya memang sangat banyak sekali dan mereka telah dapat investasi sebesar 5,8 miliar US dollar. Besar sekali bukan? Malaysia sendiri sudah siap dengan ekosistem electric vehicle dengan 1.000 charging point di seluruh Malaysia untuk 34 juta penduduk. Dibandingkan dengan Indonesia yang baru memiliki 450 titik charging points. Padahal kita masih membutuhkan sekitar 20.000 titik lainnya agar bisa melayani sekitar 400.000 kendaraan listrik sebagai target. Nah, lantas apa challenge-nya bagi Indonesia? Ini adalah challenge dalam sejumlah hal. Yang pertama sekali lagi adalah ESG, bagaimana ini diterapkan dengan sangat baik di Indonesia. Kita memerlukan ESG Research Center yang cukup memadai. Yang kedua, para birokrat harus memiliki mindset ESG dan kita harus bekerja sangat cepat untuk memperbaikinya. Nggak terlalu susah kok, asal mindsetnya sudah tepat dan prosesnya mau kita jalankan. Dan yang ketiga tentu saja kita harus memperbaiki SDM, terutama adalah pada bidang vokasi. Jangan lupa sebagian besar anak-anak muda Indonesia inginnya adalah sekolah sampai ke S2, sampai ke S3. Tetapi kita abaikan bidang vokasi. Padahal vokasi inilah yang melatih tenaga kerja agar bisa bekerja di pabrik dan tekun untuk menghasilkan produk-produk yang siap pakai. Tampaknya kita belum menaruh perhatian yang cukup baik. Sementara itu di berbagai daerah sekarang terjadi penurunan fertility rate yang berbahaya bagi pengurangan jumlah SDM. Malaysia sendiri sudah import SDM, nanti kalau Indonesia membutuhkan kita ingin import dari mana. Menjadi persoalan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas tenaga kerja lulusan-lulusan dari sekolah vokasi di negara kita. Saya menyarankan agar terjadi upaya besar-besaran bersama-sama. Ini bukan soal masalah lingkungan saja, bukan masalah industri saja, tapi juga menjadi perhatian bagi Kemendikbud. Nah, selain itu tentu saja kita harus membangun ekosistem investasi yang memadai, khususnya dalam bidang electric vehicle seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Nah, Elon Musk sendiri juga komplain terhadap regulatory roadblocks yang dikatakan cukup rumit di Indonesia dan dikatakan chaotic. Nah, mengapa demikian? Saya kira karena kita seringkali membuat aturan-aturan yang kurang memperhatikan apa yang diinginkan oleh para investor. Ya tentu saja kita harus win-win. Jadi bagaimana sekarang kita memperbaiki aspek-aspek yang disebut sebagai TKDN. TKDN ini sangat penting dan tentu saja akan mendorong kemajuan bagi Indonesia. Tetapi saya kira tentu saja kita harus mereviewnya secara bertahap. Karena ketika kita menjalankan pasti ada hal-hal yang barangkali kurang sesuai dan perlu kita review kembali. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Wayne Forrest. Ini adalah seorang ketua Kamar Dagang Industri Amerika Indonesia. Dia pernah mengatakan bahwa Indonesia ketika menuju electric vehicle tentu saja memiliki regulatory framework yang sangat menantang, memungkinkan tapi sekaligus membingungkan. Begitulah PR yang masih harus kita selesaikan. Akhirnya saya ingin menutup dengan menjelaskan sekali lagi bahwa pilihan yang diambil oleh Tesla untuk menempatkan headquarters-nya di Malaysia merupakan sebuah wake up call bagi kita karena ini belum berakhir. Masih ada jackpot lain yang belum diputuskan dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Tapi kalaupun tidak dapat, saya kira kita juga harus realistis bagaimana kita memperbaiki ESG dan tentu saja regulatory framework di Indonesia. Karena regulatory framework yang baik ini tentu bisa mendorong agar pelaku-pelaku usaha di Indonesia bisa menjalankan usaha dengan tata kelola yang baik. Segala sesuatunya bersumber dari governance. Karena perusahaan yang melakukan penerapan ESG ketika mendapatkan keuntungan 5%, sesungguhnya dia memiliki keuntungan yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkan ESG. Jadi kalau Anda tidak menerapkan ESG, 5% keuntungan Anda sesungguhnya itu adalah minus karena Anda membuang limbah dan juga karbon kepada masyarakat, kepada alam semesta yang berkontribusi pada kerusakan. Dan saya ingin menutup dengan apa yang dikatakan oleh Jochen Weiss, seorang presiden dan CEO dari sebuah perusahaan terkenal yaitu Harley Davidson. Dia pernah mengatakan bahwa sustainability is no longer about doing less harm, it's about doing more good. Jadi sustainability atau keberlanjutan atau melakukan sesuatu yang bersifat merawat lingkungan ini dan bersifat berkeadilan bukan saja melakukan sesuatu yang kita kurangi hal-hal yang berbahaya bagi publik, tetapi juga melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi ini adalah PR bagi kita bersama. Jangan tangisi yang sudah terjadi, mari kita berharap yang terbaik di hari esok. Stay relevant.